Kalau kita baca bahwa tahun 2023 ada rencana untuk Lawson untuk ekspansi menjadi 1.000 toko. Bayangin sekarang cuma dari seratusan, 150 nggak. Jadi 1.000, berarti kan kurang lebih 10 kali lipat. Cuman barangnya memang tipis-tipis dan nggak bisa buat trading. No trading, makanya aku nggak ada kasih rekomendasi karena barangnya tipis. Nanti setelah right issue mungkin dia harus rups LB dulu tanggal 17 Februari. Habis itu minta nanti baru tanggal 2 Maret akan diberitahu nih jadwal pelaksanaan stok splitnya kapan. Nah, split 1:10 baru likuiditasnya ada. Karena free floatnya cuma 4%. Tipis banget. Nah, abis itu dia ada rencana mau right issue juga. Dan kalau aku baca ini bahwa Lawson, jadi tapi bukan Watson ya. Tadi aku ngomong sama orang Lawson, semuanya pada nanya, Watson, bukan. Lawson itu yang kayak convenience store, yang kayak Sevel, yang banyak jual oden, tahu nggak? Yang makanan siap Tahu, saji. aku sering makan Ki, enak Enak gitu. kan? Nah, itu kayaknya ada rencana mungkin ada perubahan sesuatu yang lebih menarik lah, repackage lagi kali jadi menarik. Makanya kan dia banyakkan jual makanan siap saji. Apa sekarang mereka akan ngikutin kayak Indomaret? Jadi makanannya nggak siap saji, tapi makanan beku yang nanti tinggal dipanasin. Jadi kan nggak banyak waste kan. Kalau makanan yang udah siap saji, kalau nggak kejual gimana? Kayak ordernya gitu, kayak makanan udah dimasak. Nah mungkin ya kita nggak tahu, nanti kita lihat, kita tunggu aja. Tapi ini buat temen-temen nggak bisa buat trading dan nggak bisa buat kayak mau beli terus tunggu naik, nggak bisa. Jadi memang ya panjang ini, masih lama. Bayangin aja, Rupsi baru 17 Februari, sekarang baru bulan Januari. Terus baru nanti splitnya baru diumumkan, split tuh Maret, jadi masih lama banget. Cuman ya falasnya murah gitu. Gitu. Terus jadi, yang menarik nih Henry, kemarin kan kita suka sama ADMR waktu yang ARB itu loh, ADMR aku beli. Nah, ADMR hari ini sudah membuahkan cuan karena kemarin ada berita atau ada rumor bahwa ada potensi bahwa ada beberapa saham yang potensi masuk ke LQ45. Kalau masuk ke LQ45 berarti kan fund-fund harus pegang, atau kalau kita retail masuk LQ45 berarti kita bisa beli sebagai marginal stock, berarti ada value-nya. Nah, itu ada rumor ADMR, Saratoga, BRMS, ESA, dan Mitratel. Dan yang ada rumor potensi di delete ada Wika, ada MNCN, ada TPIA, ada Sampurna, dan ERA. Jadi itu mungkin yang kita boleh cermatin. Kita yang potensi delete mungkin jangan dibeli dulu dalam waktu dekat. Kalau sampai di delete, kadang-kadang klien yang punya barang itu di margin akan dipaksa jual karena itu barang udah nggak margin, atau fund juga harus kurangin posisi. Nah, itu aku lagi liatin ERA sih. ERA kayaknya menarik, tapi mungkin setelah kepastian daripada ini terjadi. Kayak gitu. Betul. Jadi tunggu ini Ci ya, kepastian dari nanti LQ45 yang baru, kita tungguin aja rebalancing-nya dulu Ci ya. Iya, tapi yang misalnya potensi masuk ya, kita kalau udah punya ya udah santai gitu. Dia ada pertanyaan dari My Journal nih, Ci. Mungkin ini nanya tentang Cimori, Ci. Mungkin karena ada kemarin sempat ada berita tentang ini ya, Atlantik, apa nama ya, ada investor masuk kan? Iya, hebat. Iya, General Atlantic namanya. Ya hebat sih, maksudnya dia dapat dana dari asing segitu cukup menarik. Tapi untuk secara teknikal kalau kita lihat ya, MACD-nya dikit lagi mau golden cross mungkin. Cuman jujur aku hampir nggak pernah beli saham ini karena aku nggak tahu story-nya. Aku juga belum pernah mempelajarinya, jadi aku belum baca-baca juga riset reportnya. Jadi aku nggak pernah beli barang ini karena ya itu. Satu, ini kan masih boleh dibilang masuk sektor consumer kan. Tahun lalu kan sektor consumer nggak menarik gitu. Ya main energi stok lah yang larinya kenceng-kenceng bisa sehari 5%, 10%. Kalau
main consumer kan pelan, ya 2-3%, 5% udah happy. Jadi makanya aku nggak pernah. Tapi kalau buat teman-teman yang misal mau buy on weakness, ya kelihatannya MACD-nya dikit lagi Golden Cross. Biasa kalau Golden Cross suka bisa rebound, ini kan juga lagi turun. Kayak gitu. Betul. Perhatiin teman-teman ya. Ini di kolom Q&A udah ada nih, Ci. Rupanya udah ada 2 orang yang nanya. Pertama nih, pertanyaannya lebih ke arah duet, Ci. Saudara nih, Bris sama Agro. Cici ada lihat nggak Bris sama Agro nih? Ya, Bris juga kemarin tuh udah sempet naik banyak ya, dan udah sampai tinggi banget dari harga 1.100 dan sempat 1.000 hampir 14 ya. Ini aku belum masuk lagi sih, soalnya jujur karena banyak barang yang lagi diskon, jadi kayaknya yang cari yang diskonnya gede gitu loh. Jadi ya cuma kemarin begitu dia naik kencang, dia langsung nyentuh ke Bollinger atas, habis itu langsung profit taking. Kalau agro juga belum ada katalis yang boleh kita bilang sangat menarik, belum ada yang istilahnya beli nih akan ada turnaround story maka harganya akan kencang. Belum ya, tapi ya kalau dibilang murah ya murah, turun ya udah turun banyak, cuman technically juga sahamnya udah downtrend. Kalau aku sih cenderung nggak masuk dulu, karena kalau beli kita nggak tahu arahnya katalisnya apa dong. Kan kalau kita mau beli saham kan kita ngarepin ini cuan kan, kita ngarepin cuan ya. Kalau cuan itu kan berarti sahamnya naik itu kan harus ada story-nya, harus ada katalis. Kalau nggak ada katalisnya kan ya gimana naiknya. Kecuali naiknya tanpa katalis tiba-tiba naik kencang, ya aku takut dong. Takutnya naiknya bukan naik bener karena ada invisible hand yang menarik saham itu untuk naik. Gitu. Jadi sudah dapat teman-teman view-nya ya. Nah ini mungkin ini lebih ke arah bank yang berbeda nih. Big caps yang ditanya. Yang kemarin udah turun banyak. Big caps menurut Cici ada potensi rebound nggak kalau Cici lihat sekarang? Udah kan, jadi technical rebound ya. Technical rebound karena kemarin itu memang bank-bank juga turunnya cukup lumayan jauh. Jadi aku sempat rekomen juga di grup ITC kalau kita lihat ada potensi untuk technical rebound. Technical rebound itu berarti cuma naik teknikal aja, tapi bukan benar-benar naik. Kenapa? Karena bank ini seperti tadi kita udah bahas di awal bahwa asing ini masih banyak sekali chances mereka mau exit karena mereka mau pindah. Kalau mau pindah kan mesti jualan dulu dong. Nah, mereka tuh pegang paling banyak tuh di bank. Jadi kemarin tuh technical rebound ya, begitu profit ya kita udah jual. Jadi aku belum ngambil posisi baru lagi di bank karena sekitar 2 hari yang lalu itu Jak Finance itu potensi rebound, dan ternyata kan memang proven rebound kan. Jadi begitu rebound udah cuan ya kita jual. Tapi biasanya yang menarik itu buat kalau misal teman-teman yang invest sih ya kan, kita kan nggak bisa ngomong semuanya trader kan, pasti ada investor. Nah kalau ada investor, teman-teman yang tertarik buat invest ya boleh dibeli buat jangka panjang karena ini dividend play. Tapi ya pasti belinya dollar cost averaging ya, jadi belinya pelan-pelan, rutin, dikit-dikit buat kayak nabung lah, itu kayak gitu. Biasanya kita belinya BCA, BRI, habis itu aku suka BBNI, baru Mandiri gitu. Nah, tapi hari ini kayaknya udah ada flow asing ya masuk di bank ya. Coba kita lihat net buy hari ini. Iya, ternyata hari ini asing ada masuk di BBNI sama BBRI. Sama Adaro juga asingnya masih net buy lagi, udah hari keempat ya, masih beli Antam, dan Indofood juga hari ini ada foreign. Dan Bumi nih, bingung nggak ada Bumi dibeli nama asing berapa hari, bingung kan? Makanya Ci, dari tadi sebenarnya saya lihatin banyak banget yang nanya Bumi, Ci. Ini kalau saya cari ini ya, yang di Q&A tadi kayaknya banyak deh nanya Bumi. Bumi arahnya kemana, Ci? Cuma tadi kayaknya kita udah banyak bahas batu bara nih. Kalau Cici lihat Bumi kira-kira ada view menarik nggak, Ci, dari Bumi? Ya Bumi ya ngikut, ya karena dia udah turun banyak aja sih ya kan. Kemarin tuh sempat di bawah Bollinger Band, begitu di bawah Bollinger Band dia langsung rebound. Ya mungkin kalau story yang lebih panjang dari Bumi belum ada yang baru ya, paling ya ada partner baru yang masuk, itu mungkin jadi
katalis untuk bumi, karena nantinya mereka misal mau ekspansi akan lebih mudah untuk bumi karena udah ada big names di balik mereka. Dan juga ada rencana untuk hilirisasi batu bara, itu juga lagi penjajakan, karena kalau dia hilirisasi dia akan dapat royalti 0%. Jadi itu akan menjadi katalis ya bumi berikutnya, ya kurang lebih seperti itu, hilirisasi batu bara. Jadi kayaknya asing pun mulai diversifikasi, salah satunya ke bumi juga ya, Ci, ya. Kalau kita lihat hari ini. Oke, kita lihat lagi pertanyaan teman-teman, banyak sekali ini, Ci. Langsung di kolom Q&A. Kita lihat pertanyaan dari Bapak Yuwono Chandra. Ini kontribusi aman ke laba Medco berapa persen nih, Ci? Katanya. Cuma ini kayak riset banget. Kalau aku juga belum bisa, karena dia berlapis-lapis. Jadi layernya tuh banyak, ada. Jadi ini Medco, ini ada aman mineral atau aman energi gitu. Nanti di bawah ada aman lagi, berlapis-lapis gitu. Jadi itu mesti ini sih, mesti ya kayak analis sih yang memang, dan analis memang analis khusus tambang, dan emang analis yang bisa. Ini Medco itu memang jujur company-nya agak complicated ya, karena layernya banyak anak usaha. Jadi kita nggak tahu nih kontribusi langsungnya ke berapa tuh. Cuman ya kita main sentimen aja kali ya, sentimen positif dari harga gold sama copper sama IPO-nya itu aja. Ini tadi Ibu Turmuzi ada nanya Era, cuma tadi Era sempat dibahas sama Cirita ya tentang kita nunggu Era dia sebenarnya menarik karena udah turun banyak. Terus kayaknya kalau kita lihat kan dia sekarang juga nggak cuman handphone aja, tapi udah kayak diversified juga, udah kayak MAPI juga kali ya, udah masuk ke makanan, ada Paris Bucket, ada juga masuk ke kayak JD Sport ya, under dia ya, kan penggemar sepatu kan, itu kan Era juga, jadi ya, dan harga itu udah turun lumayan sih. Cuma nih kemarin ada rebound cukup gede ya, dan ini 2 hari mulai turun. Dan MACD-nya juga kelihatan mau ada potensi mau turun juga secara MACD. Cuma yang tadi aku bilang, karena ada rumor bahwa Era itu berpotensi di-delete dari LQ45. Nah, biasanya kalau di-delete dari LQ45 kita bisa dapat murah, tapi itu nanti biasa pengumuman di minggu terakhir daripada Januari, dan efektifnya pas closing di akhir Januari. Jadi misal Januari last tradingnya 31, ya udah pas tanggal 31 itu udah harus efektif. Dan biasanya kalau kita punya saham margin di Era, nanti dipindahin deh ke tempat apa, ke account yang tunai ya. Kalau enggak ya ntar di force sell, kalau tunai minus kan nggak boleh. Betul. Jadi mendingan sabar dulu sih, takutnya rumornya benar. Iya. Atau kalau mau trading, kalau misalnya ya short term dulu. Karena ya ada berita ini, nanti kan nggak lucu, nanti pas pegang tiba-tiba amit-amit ya, kalau misalnya punya teman-teman yang punya ya, misalnya wah ternyata keluar dari LQ45 ya runyam urusannya, sekarang harganya udah di bawah, nanti keluar lagi ya chartnya jadi jelek lagi, terus turunnya lumayan lagi. Iya, betul-betul. Jadi teman-teman bisa perhatiin nanti menjelang pengumuman LQ45 nanti yang masuk dan yang di-delete. Nah sekarang, ini mungkin karena berita nih Ki, tentang beberapa terakhir Indonesia diajak sama Malaysia untuk nge-ban mungkin ya CPO ke Eropa. Ini jadi ada yang nanya CPO untuk 2023. Menurut view Cici bagaimana nih Ci? Kalau kita baca sih harga CPO-nya untuk kedepannya potensi naik ya, tapi aku nggak suka tuh main saham CPO, susah ya, CPO-nya lari kenceng, sahamnya naiknya nggak sekencang komoditas ya, nanti gilirannya kita udah seneng-seneng, besoknya keluar berita nggak boleh ekspor, sahamnya bukannya naik, yang ada ARB kan, jadi pusing gitu. Jadi aku nggak suka ya. Kalau mau trading sih kadang-kadang aku trading juga, tapi biasanya lebih ke benar-benar trading yang jangka pendek. Mungkin dari kemarin juga banyak banget sih yang nanyain saham CPO, cuman aku nggak tertarik tuh untuk masuk. Biasanya kalau saham CPO yang bisa enak ya buat trading itu ada satu yang aku suka, aduh aku lupa sih kan namanya apa, yang CPO ya? Gosco, iya. Ya. Ghost?
Gosco, Ci. Gosco itu kan dulu aku pernah call dari berapa turun naiknya sampai berlipat-lipat tuh, cepet banget. Kalau mau trading biasanya Gosco enak, tapi ini udah sekitar dari Agustus volumenya hilang udah nggak bisa nih kayak gini. Aku udah lama nggak main CPO. Kemarin sempat beli BWPT udah lama sih. Juga nggak bisa acuan, kagak bisa make money. Ya aku nggak sabar nungguinnya. Kalau mau biasanya Ali lah ya, lebih gampang dan mungkin tuh potensi untuk dividend play. Tapi ya saat teknikalnya saham CPO juga nggak ada yang menarik.